Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Edisi kali ini dalam Telusur Nusantara akan mengangkat sebuah topik tentang Empu Sanibin, seorang pembuat wedung atau golok pusaka bernama Empu Sanibin yang keampuhannya dikenal sebagai wedung keselamatan. Konon, siapapun yang memegang dan merawat wedung pusaka ini bisa terhindar dari kekerasan. Seperti diketahui, Empu Sanibin sendiri merupakan seorang empu yang berasal dari Kunir Lumajang, sebuah desa yang telah dikenal sejak zaman Lumajang, Tigang Juru, dan Majapahit yang tercantum dalam babat kuno bernama Negara Kertagama yang tertulis oleh Empu Prapanca tahun 1365. Empu Sanibin merupakan keturunan dari para empu pembuat senjata pusaka dari zaman Kerajaan Lamajang Tigang Juru yang mewariskan keahlian pada keturunannya untuk membuat senjata pusaka yang awalnya berupa keris dan tombak. Namun keahlian tersebut berganti menjadi wedung ketika zaman kerajaan sudah berganti. Nah, bagaimana cerita tentang sejarah Empu Sanibin? Mari kita ikuti penelusuran Mas Mansur Channel berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam ulun basuki langgeng. Selamat petang kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada dan tentunya membanggakan bagi kita semua. Petang ini kita akan mengangkat sebuah topik yang cukup luar biasa, yang cukup spesial karena topik ini adalah mengangkat satu kearifan lokal, mengangkat satu kebudayaan lokal berupa sebuah pusaka yang berupa wedung atau kalau secara nasional, secara bahasa Indonesia dinamakan juga golok gitu kan. Jadi wedung pusaka ini adalah khususnya di lereng Mahameru Timur atau di kota Lumajang dan sekitarnya ini sudah cukup dikenal. Namanya wedung pusaka buatan seorang empu bernama Empu Sanibin. Nah, saudara-saudara, Empu Sanibin ini adalah seorang empu yang berasal dari sebuah desa yang bernama Kunir, sebuah desa kuno di selatan kota Lumajang yang mana tertera dalam babat Negara Kertagama dalam perjalanan Empu Prapanca mengiringi Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Jadi desa Kunir ini sudah merupakan desa kuno, merupakan kawasan pemujaan karena banyak juga candi-candi maupun Linggayon dan Arjana. Dan kali ini juga pada sekitar tahun 1850-an ini wedung Sanibin ini ada seorang empu yang keturunan daripada pandi-pandi besi kerajaan Lamajang itu juga membuat karya yang luar biasa, yang spektakuler, yang dikenal oleh banyak orang Lumajang sebagai sebuah wedung pusaka. Namun wedung pusaka ini sifatnya agak unik, yang berbeda dengan wedung-wedung yang lain atau golok-golok yang lain. Nah, untuk lebih mendetailnya, untuk lebih tahunya kita terhadap informasi ini, tentu saja kita datangkan ahlinya dong. Kalau Mas Mansur Channel, kalau saya sendiri nggak terlalu paham, tapi mungkin di sebelah kita sebentar lagi ada seorang ahlinya, empu di masa modern. Seorang namanya monggo ini untuk beberapa kalinya ya, seorang pegiat pusaka, pengamat pusaka, bisa jadi seperti itu. Monggo diperkenalkan kembali, dipersilakan. Terima kasih ya, mengiringi dari jejak telusur Mas Mansur Channel. Kita ini kalau tadi Mas Mansur mengatakan saya seorang empu, itu salah. Karena untuk menjadi seorang empu pun itu harus memenuhi beberapa kriteria, dan kriteria itu terus terang saya tidak mampu. Seperti itu ya. Saya hanya pemerhati dari Tosan Aji. Salah satunya adalah
Di sini adalah wedung sanibin, di mana koleksinya ini tidak mau disebutkan. Nah, ternyata di sini setelah saya lihat kok barangnya sepuh-sepuh dan variasi, Pak Mansur. Memang ini sudah dilihat dari, tadi saya melihat ini. secara kategorinya sudah lumayan sepuh lah. Dan di sini bervariasi, Pak Mansur, mulai dari yang terpanjang sampai terpendek. Dan kalau lihat dari fungsinya itu sebetulnya juga tidak jauh. Mungkin karena Kang Wanto menyebutkan dari yang terpanjang dan yang terpendek, barangkali kita ingin diperlihatkan satu persatu, ya. Ini barangkali yang paling pendek ini. Ini kalau kita yang bukan pemerhati pusaka, seolah-olah ini pisau saja ini. Tapi bagaimana? Mungkin ada sedikit keterangan yang bisa diinformasikan. Ya memang kalau kita lihat secara fisik wedung sanibin itu bervariasi. Salah satunya yang terkecil ada ini, dan ini kalau dilihat secara fisik memang tidak mungkin itu senjata duel langsung. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Dari konon kabarnya bahwa wedung sanibin asli Lumajang itu tidak kenal atau tidak mau dengan darah. Kalau orang Jawa mengatakan menang tompo perang, kalah tompo tanding, sekti tompo aji. Nah, seperti itu. Kalau wedung itu kan biasanya kalau golok, kalau di daerah-daerah lain ya, itu biasanya kan untuk membunuh, paling tidak untuk memotong kayu besar, bahkan. Iya betul. Tapi ini lain fungsinya, lain fungsinya. Jadi kita mengharapkan sebuah perdamaian. Misalnya kalau kita punya musuh atau punya orang yang tidak kita sukai, agar kita terhindar, itu tidak melalui sebuah kekerasan. Ada jalan lain gitu. Berarti empu sanibin ini kalau bisa dibilang empu yang anti dengan kekerasan. Betul sekali. Biasa. Terus kalau pamornya apa bisa dilihat? Waduh, dari yang saya temui di lapangan, memang produk-produk dari empu sanibin itu ada dua jenis. Secara fisik atau dilihat dari secara pamor, ada yang pakai pamor dan ada yang tidak pakai pamor, seperti itu. Ini yang ukuran paling kecil di sini ya. Mungkin ada yang lebih kecil, kemungkinan seperti itu. Ini juga agak pecah juga ini seperti katanya orang-orang desa atau orang-orang yang mengenalnya, kalau wedung sanibin kalau tidak pecah katanya tidak asli. Itu ada yang seperti itu. Ini pecah juga ini di sini. Iya. Tapi itu menurut saya ya boleh saja, namanya pendapat yang boleh saja. Tapi itu juga ada kok wedung sanibin yang tidak pecah seperti itu. Iya. Warnanya ya. Jadi koleksinya saudara-saudara kelihatan pamornya ada. Ya, itu ada pamornya. Terus ini rupanya tidak ada pamornya, Pak Mansur. Tapi bukan berarti ini tidak sehebat yang kecil. Itu tadi bahwa wedung sanibin itu tidak mau dengan darah, artinya tidak mau dengan kekerasan. Padahal ini agak panjang loh. Iya. Kalau takuti orang kan bisa. Iya. Ini ada pamornya juga ya. Iya. Itu ada pamor gudegnya itu. Menarik. Jadi terus ini kan sebuah wedung. Tentu beda bentuknya dengan sebuah keris yang keris pusaka. Tapi kalau wedung itu biasanya kan untuk motong kayu, motong hewan, menyembelih hewan. Kok ini fungsinya hampir sama dengan keris? Apa benar ini? Ya. Kalau dilihat dari yang agak besar, Pak Mansur, itu kalau kita lihat dari bahannya, ada yang berpamor dan tak ada yang berpamor. Kemungkinan bukan satu kebetulan ya, bukan suatu keharusan atau yang pakem. Kemungkinan ya, selain untuk sebagai perlindungan secara gaib, juga digunakan untuk keperluan pertahanan, mungkin seperti itu. Membakar itu bukan atau apa seperti itu. Mungkin ada dua fungsi lah seperti itu. Tapi pada intinya memang ini yang diketahui oleh para pengamat pusaka ini memang untuk pertahanan yang non kekerasan seperti itu. Luar biasa.
Ya seperti yang saya katakan tadi, menang tompo perang, kalah tompo tadi, sakti tompo aji. Ya, mergo bahwa ageman pusaka pedang canbin. Nah, kalau sudah ini jenisnya pedang ya. Ya udah. Ya. Kalau yang ini jenisnya ya wedhus. Ya. Nah, ini mungkin pisau ya. Ya kalau dilihat secara fisiknya ya tetap aja wedung, cuma dalam dirilis atau dibentuk sedemikian mungkin karena keterbatasan sebuah bahan bisa juga gitu. Kemarin kita juga Iya. dengan keturunan Empu Sampuro. Iya, Dibandingkan cicit atau cucu buyut daripada Empu Sampuro, adiknya Empu Sanibin. Itu katanya beliau ini Empu Sanibin ini kalau membuat keris ini khusus di bulan Suro. Apa makna? Jadi kalau selesai bulan Suro dia tidak menerima pesanan, atau kalau belum selesai dia diteruskan lagi di tahun yang akan mungkin itu yang spesial. Ya, bisa jadi kita sebagai orang Jawa memang tidak luput dari perhitungan hari atau tahun itu, Pak Mansur. Kita sebagai orang Jawa juga mengakui bahwa bulan Suro itu merupakan bulan yang sakral kan gitu bagi orang Jawa kan seperti itu, dan itu pun juga tidak jauh beda dengan tahun-tahun Muharram kan sedikit sebetulnya selisihnya, dan dipilih pada tahun-tahun seperti itu memang tahun baik untuk membuat sebuah pusaka. Itu ada makna secara gaibnya ya. Juga ada seperti itu. Misalkan gini aja Pak Mansur, kita di Lumajang ada pasar hewan ya, misalkan seperti itu. Pasar hewan itu adanya di Lumajang itu Jumat sama Senin. Nah, kan gitu. Kalau kita ambilnya itu hari belinya itu hari selain itu kan tidak menemui. Ya. Juga Sangku mungkin berpendapat seperti itu bahwa tahun yang gaib itu ketemunya pada bulan baiknya adanya seperti itu. Jadi ada makna-makna spiritual. Kemungkinan seperti itu. Mungkin barangkali ini yang bisa ditunjukkan ya untuk Wedung Sanibin ya. Sisa koleksi ada 4, luar biasa. Kita memang mencarinya sudah berbulan-bulan dan baru ketemu, dan ini ketemunya paling banyak di koleksinya. Mudah-mudahan kita terima kasih kepada sang kolektor ya, yang tidak mau disebutkan namanya, tapi beliau sudah melestarikan, merawat dan menghargai kearifan lokal. Hal yang seperti ini sangat kita hargai bersama bagi kita bangsa Indonesia. Seperti itu ya Kang Wanto ya. Terima kasih juga atas waktunya Kang Wanto. Iya, sama-sama. Sudah merepotkan jauh-jauh datang dari atas gunung untuk melihat koleksi-koleksi yang luar biasa. Dan kepada para penonton Mas Mansur Channel di manapun Anda berada, tentunya yang membanggakan. Terima kasih terus mengikuti channel ini. Ini edisi spesial kita tentang sebuah pusaka bernama Wedung Empu Sanibin, sebuah wedung yang dibuat oleh seorang empu yang hidup pada sekitar pertengahan abad 19 atau 1850-an, yang mana wedung ini berfungsi adalah untuk menjaga keselamatan bagi sang pemilik, bagi sang pemegang. Jadi bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk nakut-nakuti orang, tapi wedung ini sebenarnya adalah untuk menebar kasih dan sayang, meredam kemarahan dan sebagainya. Itulah yang bisa kita ungkap, sebuah misteri hebat, sebuah misteri yang luar biasa dari seorang empu, keturunan empu besar dari kerajaan Lumajang tentunya, bernama Sanibin. Terima kasih telah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa lagi dalam edisi yang spesial pusaka-pusaka.